Sambil coba. Cek. Mohon kuntum tumbuh merata bunga mertua di bawah kelapa. Assalamualaikum, mulanya kata saya semua membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dah. Tiga mangkok letak di dalam cuci belanga dekat perigi. Karena sikit sangat yang jauh salam, saya ulanglah sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang bahagia ini kita dapat berkumpul bertatap muka di mushola yang kita cintai ini. Tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam atas kehadirat Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jeje, puan-puan yang besar tak dapat kami himbau gerak, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Terimalah salam takzim kami dari keluarga besar Majelis Nurul Yakin Batam. Kami mengucapkan bunga mawar moga melati disunting oleh jalan dara. Betapa senang rasa di hati melihat tuan dan puan yang sangat luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, pengurus masjid, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat desa Tokolan yang Bapak Desa Batang Kumu. Maaf saya kalau salah sebut. Beserta masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Setia Ferianto. Saya asli Melayu, Batam, Rempang, Barelang. Mungkin ada beberapa dari saudara-saudara yang tahu Rempang. Bapak Ibu, kata orang bunga mawar sudah layu jatuh setangkai di tanah harta. Apa tanda orang layu sopan santun baiklah akhlak. Baik, saya juga salah satu perwakilan remaja Majelis Nurul Yakin Batam yang diamanahkan oleh guru saya, yaitu Al-Ustaz Zulfadri bin Abdul Rahman, untuk menyampaikan beberapa hal kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kami dari Majelis Nurul Yakin Batam yang bertempat di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Majelis Nurul Yakin Batam ini adalah tempat kami belajar ilmu agama. Tidak hanya orang yang datang saja, tetapi orang dari luar kota ataupun dari luar Majelis Nurul Yakin Batam juga bisa menonton melewati live streaming di akun Facebook Al-Ustaz sendiri. Kami juga ada YouTube, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih tentang Majelis Nurul Yakin Batam, mungkin bisa tengok YouTube Majelis yang bernamakan Majelis Nurul Yakin. 5 tahun. Baik, saya juga
Baik, belajar agama ini tidak hanya orang tua, tetapi anak muda juga ikut belajar dekat dalamnya. Karena dengan Al-Ustaz Zulkadri ini kami tidak monoton hanya belajar agama saja, tetapi kami juga dirangkul dengan cara tetap bisa bermain bola, tetap bisa bermain dengan zamannya kami, tetapi dengan catatan tidak lalai untuk meninggalkan ibadah. Baik, kami sedikit mengajak kepada pemuda-pemuda kampung ini, marilah kita ramaikan masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah pun kekuatan satu kampung ataupun kekuatan satu tempat itu tergantung pada anak muda. Karena seperti yang kita tahu juga, anak-anak muda sekarang banyak juga yang tidak peduli ataupun lalai terhadap kampung sendiri. Semoga dengan kuatnya pemuda ataupun remaja yang menghidupkan agama dalam kampung ini, menjadikan kampung ini menjadi berkah, orang-orang di dalamnya murah rezeki, sehat selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, dengan kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasanya kami Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin akan mendirikan pondok pesantren dan rumah sehat. Pondok pesantren tersebut akan kami gratiskan kepada kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, dan yang membutuhkan. Untuk rumah sehat sendiri, Al-Ustaz Zulkadri mendirikan untuk orang-orang yang kiranya kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit, boleh datang ke rumah sehat Majelis Nurul Yakin. Kita bukan rumah sakit tapi rumah sehat juga. Bagi bapak-bapak dan ibu, mohon doa dan dukungannya. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mendonasikan sedikit hartanya, mungkin nanti bisa langsung menjumpai rekan kami ataupun tim kami setelah acara ini. Baik, sedikit lagi kami juga ingin memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasannya guru ataupun Ustaz Zulkadri bin Tunku Abdul Rahman adalah guru yang mempunyai nasab keturunan dari ulama di Aceh, dan alhamdulillah beliau mempunyai sanad keilmuan sampai dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya jika ada salah satu ulama yang datang ke suatu tempat, maka tempat itu memperoleh keberkahan. Maka dari itu rugilah kita ketika ada kesempatan seperti ini, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Rasulullah pernah berkata, jika kita merindukan Rasulullah, lihatlah keturunannya. Jika keturunannya tidak ada di satu tempat tersebut, maka tengoklah pewarisnya, yaitu ulama. Mungkin sangatlah jauh kalau kita langsung kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu sangatlah beruntung hari ini telah hadir bersama-sama
ada di tempat kita pewaris Rasulullah, yaitu Al-Ustaz Zulkifli bin Abdul Rahman. Maka dari itu kembali kami mengajak Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mengambil keberkahan yang ada pada beliau. Sedikit memperkenalkan Al-Ustaz Zulkifli bin Abdul Rahman. Beliau adalah peruqyah ataupun bisa dikatakan dokter. Dia meruqyah baik itu penyakit zahir ataupun batin. Mungkin yang selama ini bapak-bapak ataupun ibu-ibu dengar bahwasanya peruqyah itu hanya mengeluarkan jin dalam tubuh. Tetapi yang sebetulnya ruqyah adalah penyembuhan medis ataupun non medis secara Islam. Jadi tidak hanya mengeluarkan jin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami juga menjual beberapa produk ruqyah. Salah satunya ada madu ruqyah, ada air ruqyah, dan ada parfum ruqyah. Ada beberapa manfaat ketika Bapak dan Ibu membeli produk ruqyah kami. Salah satunya yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menyembuhkan ataupun mengobati sakit yang ada pada dalam diri, baik sakit medis ataupun non medis, seperti kolesterol, asam lambung, mah, dan sebagainya. Manfaat yang kedua Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membeli produk kami, sama saja Bapak Ibu bersedekah, mensedekahkan rezekinya ke pondok kami, karena hasil penjualan produk tersebut akan kami gunakan untuk pembangunan rumah sehat yang nantinya akan digratiskan oleh orang-orang yang kurang mampu untuk berobat di rumah sakit. Yang kedua, kami akan menggunakan hasil dari produk kami untuk pembangunan pondok pesantren Majelis Nurul Yakin. Maka dari itu kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita meluangkan sedikit rezeki kita untuk membantu pembangunan pondok pesantren dan rumah sehat tersebut. Jika Bapak-bapak nanti dan Ibu-ibu ingin membeli produk kami, mungkin selepas dari ini bisa menemui abang-abang yang ada di sini yang memakai rompi. Mungkin karena momen ini sangat langka, setelah ini bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin berfoto ataupun bersalaman dengan tuan guru, salah satu pewaris Rasulullah SAW, yaitu ulama, nanti selepas acara ini boleh langsung kita sama-sama untuk berfoto ataupun bersalam-salaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya ataupun perbuatan saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya meminta maaf. Sudi kiranya agak dimaafkan. Dimaafkan tidak bapak ibu. Baiknya kampung ini. Sedikit pantun lagi boleh? Kata orang tak ada gading yang tak retak, retaknya gading membawa tua. Ucapan maaf saya haturkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga acara kita diperoleh berkah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mewakili remaja majelis Nurul Yakin Batam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara-saudari, baiklah selesai acara hidangan yang salah kadarnya majelis Nurul Yakin. Baiklah kita masuki acara. Kepada pembawa acara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 Masehi bersamaan 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah di Surau Al-Muflisin, RT 05 RT 06 Dusun 2 Desa Batangpungu Kecamatan Mandah dimulai. Pembacaan Ummul Quran yang akan disampaikan Bapak Haji Abdul Rahman. Kepada Bapak disilakan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Harifi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wasayajazillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa man yurida sawabat dunya nu'tihi minha wa man yurida sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pesona merah. Abang bisa nggak? Cepat, abang nggak boleh dalam pesona merah. Suruh berdua sini. Satu berdua. Satu ya enggak? Iya. Satu itu ya. Oleh Bapak Sahia, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru kita, pada orang-orang tua kita, haji dan hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak penceramah kita,
ataupun Bapak Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Zulqadri bin Tengku Abdurrahman yang datangnya dari Kota Batam, dapat bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Kepala Dusun, RT RW, anggota BPD yang juga berkesempatan hadir pada hari ini. Yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para jamaah yang berkesempatan hadir pada hari ini, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat kami yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan setinggi-tingginya puji, sedalam-dalamnya syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini, yaitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Yang pertama, umur panjang, berbadan sehat, mempunyai kesempatan sehingga dapat bersama-sama kita hadir pada siang hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang sehat tetapi tidak dapat meluangkan waktu untuk menyempatkan diri mengisi acara seperti ini. Tetapi alhamdulillah, kita yang telah dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini, semoga mendapatkan berkah dan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang kita harapkan pada hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak pernah jemu dan tidak pernah bosannya kita kirimkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan semoga mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami atas nama mewakili Ketua Panitia Pelaksana pada hari ini banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sempat hadir pada hari ini. Walaupun cuaca tidak mendukung kita, tetapi bapak dan ibu masih sempat untuk meluangkan waktu mengisi acara ceramah ataupun pengajian kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz yang ada di depan kita pada hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dapat mengubah tata cara tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang kita harapkan. Tadi ada pantun, enggak pantun sedikit, jangan tak melawan aja. Kacang bukan sembarang kacang, kacang disimpan di balik pintu. Tukang ceramah kita sudah datang, sama-sama kita mengambil ilmu. Itulah yang kami harapkan. Jadi pada hari ini sama-sama kita untuk menikmatkan ilmu. Walaupun satu, dua yang kita dapat, kita amalkan untuk kita bersama. Dan yang selanjutnya, mohon maaf kami yang sebesar-besarnya, para undangan dan para ustadz yang hadir pada hari ini. Tentu kami ini merasa banyak kekurangan kami, banyak kelalaian kami, baik itu persiapan maupun sambutan maupun layanan kami. Kami sudah mengaku bahwa kami ini serba kekurangan. Di mana kekurangan kami dan kelemahan kami, tolong berikan tunjuk ajar kepada kami. Mudah-mudahan yang akan datang lebih baik daripada ini yang akan dapat kami perbuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang kami hormati, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada lapisan masyarakat RT Jawa Tengah dan Jawa Hulu, RT 5 ataupun RT 6 yang telah sudi bekerja sama membantu kami, baik itu tenaga, pikiran, dana yang kita sumbangkan tidak sedikit demi untuk memenuhi acara seperti ini.
harapan kami perkumpulan kita pada pagi hari ini kepada masyarakat kami. Jangan kita sia-siakan, selesai pulang dari sini nanti kita tidak tahu tentu arah ujung dan pangkal lagi. Undangan orang lah. Aku pergi itu nak pergilah, aku tidak. Harapan saya sebagai ketua jangan sampai macam itu. Macam mana orang memikirkan undangan kita harus pula pergi mengisi undangan saudara kita. Memang di dalam agama itu tidak ada bentuk untuk balas-membalas, tetapi di dalam bermasyarakat kita harus memikirkan bermasyarakat. Masyarakat mengunjung kita harus mengunjung di tempat lain. Itulah harapan kami. Jadi ada namanya Islam itu persatuan. Jadi kalau persatuan itu kuat. Jadi kalau kuat itu marilah kita bersatu-satu mengisi undangan. Kadang-kadang ada hal tidak ada undangan, kapalnya tidak bekerja. Lah ada undangan macam-macam model kerja, sehingga kita ngajak tidak dapat. Waktu sejauh itu tidak akan membuat pekerjaan. Itulah yang saya herankan kepada masyarakat. Bukan saya untuk mengarah masyarakat, tidak, tetapi untuk memperbaiki kerjasama kita sesama masyarakat. Jadi kalau macam ini perkumpulan kita bagus dipandang. Itu dinamakan Islam bersatu. Kalau yang tidak banyak itu Islam itu tak bersatu, Islam berpecah belah. Jadi kalau apa ini itu Islam bersatu. Di mana ada pengajian, di mana ada dalam agama, tolong sama-sama kita untuk mengisi. Saya pada bulan ini cuma 2 tempat yang tidak dapat saya hadiri. Saya banyak-banyak meminta maaf. Yang pertama di Perisai, satu acara dengan penerimaan belanja anak saudara saya di Rokoran. Jadi saya tidak dapat hadir. Di Teluk Kampung juga pengantin anak saudara rumah di Teluk Lepas. Bukan saya hektik angkat, tidak. Tapi kalau sudah bulan-bulan ini saya memang tidak dapat elak. Undangannya datang pada saya ini. Jadi tidak dapat saya nak elak. Jadi orang lain dapat elak. Jadi tidak dapat undangan. Dapat kita kapal tapi tidak nyambung. Jadi itu harapan saya. Jadi harapan langkah kita ke depan, mari kita majukan bersama-sama. Itu baru ada kebaikan untuk sesama Islam. Kemungkinan saya tidak berceramah, waktu juga sudah lanjut. Mudah-mudahan ada persatuan dan kesatuan kita itu menjadi baik. Ada yang terakhir, sedikit pula saya bantu lagi yang untuk menutup. Tongkat bukan sebarang tongkat, tongkat dibuat si kayu jati. Kalau masyarakat sudah memakat, apa yang dibuat pasti jadi. Itulah harapan kita deh. Jadi memakatlah kita untuk persoalan yaitu agama kita, mari bersama-sama. Kemungkinan inilah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu, ini tempat ke-8 saya ceramah. Yang paling semangat jawab salam ini di sini. Beneran. Tapi saya pengen lebih semangat, boleh? Karena di Tanah Melayu saya belajar pantun. Saya datang sini bukan nak mengajar tapi belajar. Tapi karena di Tanah Melayu kita harus belajar pantun.
jalan-jalan ke Penyengat, tidak lupa membeli mangga. Barang siapa yang jawab salam saya dengan semangat, insya Allah saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu nak masuk surga cepat atau lambat? Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangnya sebanyak 31 kali, yaitu yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? InsyaAllah semoga kita semua yang hadir termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Yuna, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah semoga kelak di yaumil akhir kita dipertemukan dengan Rasulullah, dan insyaAllah kita mendapat syafaat Rasulullah, dan insyaAllah kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat, yang kami hormati kepala desa, berikut dengan staf ataupun perangkat-perangkatnya, Bapak RW, Bapak RT, orang-orang tua kami, Bapak Haji, Ibu Hajah, siapapun yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak dapat pula kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama. InsyaAllah doa kami semoga semua senantiasa mendapat ridha, rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit saya nak bercerita dulu, boleh? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah safari dakwah Majelis Nurul Yakin Batam yang kedua. Tahun lalu yang pertama, ini yang kedua. Sebenarnya Bapak Ibu,
kampung ini ataupun tempat ini tidak masuk dalam jadwal undangan Bapak Ibu. Tetapi kami ditelepon melalui murid saya, Abang Junaidi. Lalu kemudian atas izin Allah, karena kami ingin bersilaturahim di Riau ini, alhamdulillah kami menerimanya. Dan alhamdulillah atas izin Allah kami sampai pada hari ini Bapak Ibu. Sebenarnya jadwal kami hari ini balik ke Batam. Kenapa? Karena malam nanti Bapak Ibu saya nak ngisi kajian tauhid dan tasawuf di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Batam. Lalu karena saya cinta kepada Bapak Ibu semua karena Allah dan Rasulullah, maka saya sampaikan kepada santri saya di sana agar mengisi kajian tasawuf ataupun tauhid pada malam hari ini. Karena saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya, orang-orang tua saya di Riau ini Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, saya datang bukan sebagai tamu undangan Bapak Ibu, tetapi saya datang untuk berkunjung kepada saudara-saudara saya Bapak Ibu. Saya tak peduli Bapak Ibu, awalnya kami itu dari Buntung Bapak Ibu, SP1, SP4, kemudian berangkat ke Teluk Pinang Bapak Ibu, kemudian ke Kuala Lahang, kemudian Lahang Baru, kemudian Teluk Sungka, kemudian Tanjung Penagih, baru hadir ke tempat ini. Insya Allah semoga dengan kehadiran kami, tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sulit semoga Allah mudahkan. Siapapun yang mempunyai hajat dan munajat, insya Allah semoga Allah kabulkan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mungkin kita berpikir, ketika proses perjalanan itu sulit Bapak Ibu, dan bahkan badan lelah Bapak Ibu. Ada yang bertanya sama saya Bapak Ibu, Ustadz kok mau datang, jalannya sempit, harus naik speed dan segala macam. Saya bilang sama yang nanya itu Bapak Ibu, saya mau kunjungi saudara saya di Riau. Mungkin perjuangan saya biasa aja Bapak Ibu, tetapi perjuangan Rasulullah Bapak Ibu itu luar biasa. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah karena cinta Bapak Ibu. Karena kami cinta kepada Bapak Ibu semua, atas izin Allah kami hadir pada hari ini. Tak peduli kami lelah, tak peduli kami penat dan lain sebagainya. Kalau cinta, tak peduli apapun Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir itu tentunya karena cinta kepada Rasulullah. Karena ini acara Maulid Rasulullah, betul kan? Jadi kalau tak cinta tak mudah datang Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan cinta itu mudah datang. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya tak bilang orang, bilang saya aja ya. Dulu Bapak Ibu, sebelum saya menikah sama istri saya udah menikah ya. Saya udah menikah Bapak Ibu, anak saya 3 Bapak Ibu. Bukan istri ya, 3 anak. Kayak gitu. Dulu Bapak Ibu, nggak usah bilang orang, saya bilang saya aja. Dulu sebelum menikah, saya sama istri saya itu selalu teleponan tuh. Assalamualaikum dek, adik udah makan? Tuh pagi itu. Siang tanya lagi, adik lagi ngapain? Ya kan? Terus dia mau berangkat kerja, saya bilang, adik hati-hati di jalan ya. Itu sebelum menikah Bapak Ibu. Sekarang saya kan nak pergi dakwah tuh, ya kan, dari kota Batam kan. Ini bisa kurang lebih 7 atau 8 hari itu. Nah saya bilang sama istri saya mau safari dakwah dulu ke Riau. Dia diam aja tuh, diam aja, ya kan gitu. Terus saya bilang, kamu antar saya, diantarlah ke pelabuhan Sekupang sih ya Pak ya. Terus kemudian saya berangkat tuh. Saya nggak ada chat,
Saya nggak ada telepon sampai di Riau. Kenapa? Udah menikah. Gitulah saya sebagai laki-laki. Tapi bapak-bapak di sini tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri saya ini terlalu khawatir. Sehingga saya bawa anak-anak lajang 3 tuh. Nah, di depan-depan ini murid-murid saya, anak-anak lajang. Yang kata sambutan tadi itu anak lajang. Dulu tuh degil Bapak Ibu, mereka bertiga nih. Betul. Anak-anak degil Kota Batam. Jadi kita ini harus merangkul. Saya ajak untuk menuju agama gitu. Saya nengok kebiasaan mereka apa. Ada yang hobi main bola, ada yang hobi main game, ada yang hobi main badminton, yang paling banyak hobi main HP. Bangun tidur HP yang dicari. Tak percaya ibu, besok coba misalkan simpan HP dia, pas bangun tidur tak ada HP, lalu sibuk tuh. Mana HP saya? Mana HP saya? Kan tuh. Betul ya? Dan akhirnya Bapak Ibu, saya merangkul, saya ajaklah. Main boleh, tapi lalai jangan. Nah, masih boleh main gitar, masih boleh main HP, tapi ingat, ketika ibadah tetap ibadah. Ketika contoh waktu sholat, berhenti semua aktivitas, lakukan ibadah, berhenti aktivitas mainnya. Sehingga mereka kami ajak ke sini untuk belajar tuh. Dan kemudian untuk apa? Untuk supaya menghilangkan kekhawatiran istri saya. Memang kayak gitu, Bu. Kalau misalkan punya suami ganteng kayak gini, nah makanya saya bilang sama ibu-ibu ataupun anak-anak dara itu kan, kalau nak nyari suami jangan ganteng-ganteng kali, repot di istri saya. Nelpon terus kan gitu, chat terus. Betul. Tapi sebenarnya itu karena cinta. Begitulah cinta Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa Bapak Ibu bisa hadir dalam acara maulid nih? Karena cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudahlah untuk hadir Bapak Ibu. Contoh cinta seperti ini. Kalau misalkan ada orang tua, kalau di Batam kerjanya di PT, dia ingat anak istrinya tuh. Terus dia dimarah-marahin sama bosnya. Dia tak melawan sama bosnya. Kenapa? Pas dimarahin, dia tak melawan. Kenapa? Dia takut dipecat. Kenapa? Karena mikir anak istrinya. Itulah cinta. Nak marah ditahan. Kenapa? Karena dia mikir yang dicinta. Contoh misalkan hujan Bapak Ibu, tak menjadi halangan bagi masyarakat sini. Hujan pun dilewati. Tapi kita Bapak Ibu, tidak. Kami ini kayak gini. Kalau hujan, hujan pula. Kapan lah panas? Ya kan gitu. Pas panas betul nih. Bila pula hujan? Terakhir Allah Subhanahu wa taala beri, nah hujan air panas. Baru tahu. Padahal syukur contoh hujan. Alhamdulillah hujan. Tumbuh-tumbuhan di tempat kami insyaallah akan menjadi subur. Kalau hujan baca doa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat. Insyaallah semoga hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kepada yang tadi itu. Jadi kan kenapa saya bawa anak 3 nih? Karena untuk menghilangkan kekhawatiran istri saya tadi. Istri saya pesan juga sama mereka. Tengok-tengok cikgu ya. Nah, siapa tahu Bapak Ibu ada pula anak dara dekat sini. Nah, nanti besok mudah kami datang lagi. Nah, ada anak lajang nih. Jangan saya repot deh. Ya kan gitu. Bapak Ibu, kami kalau misalkan ceramah bawa hadiah Bapak Ibu. Saya ada bawa madu. Ada orang tanya, Ustaz itu madu asli apa bukan? Bukan, saya bilang. Kalau madu asli pecah piring.
Di madu maksudnya. Saya tak berani. Kemarin juga saya tanya sama orang di daerah Teluk Sungka kan itu. Kalau kami pecah piring, suami pulang ke rumah, tak ada pula apa-apa dalam tudung saji, yang pecah piring semua. Ya kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu sebenarnya yang mau kita bahas. Tetapi yang mau kita bahas adalah maulid. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tanya dulu nih. Maulid apa maulud? Ada yang cakap maulid, ada yang cakap maulud. Di tempat kami sana, ini gara-gara nih berdebat pula. Ya. Maulid, maulud, maulid, maulud, maulid, maulud. Gitu aja terus. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Bapak Ibu, ilmunya maulid apa maulud? Maulud ya. Entar lagi saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan begini dulu. Dalam hal ilmu, manusia itu terbagi menjadi dua bahagian Bapak Ibu. Yang pertama ada yang tahu Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah para rasul, para nabi, dan para ulama Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang tahu. Golongan kedua adalah tidak tahu. Tidak tahu itu menjadi dua bahagian Bapak Ibu. Golongan pertama dari yang tidak tahu. Dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalaulah diberitahu, dia tak mau tahu. Kenapa? Karena menganggap dirinya lah yang paling tahu. Nah, golongan-golongan seperti ini adalah golongan yang sombong Bapak Ibu. Jangan pernah merasa diri sok-sok tahu dan paling benar. Karena barang siapa yang merasa paling benar dan barang siapa yang merasa paling baik, itulah yang paling buruk dan paling tidak benar Bapak Ibu. Iblis kenapa diusir? Karena merasa paling baik. Apa dia ucap? Ana khairum minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Karena Adam tercipta daripada tanah, saya dari api. Apa kata Allah? Ukhruj fa innaka rajim. Keluarlah engkau wahai terkutuk. Dikeluarkan dari surga. Maka jangan pernah merasa diri paling benar. Maka jangan pernah merasa diri paling baik. Tetapi belajarlah untuk benar. Belajarlah untuk baik. Golongan kedua dari yang tidak tahu. Dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sehingga dia mencari tahu. Dengan dia mencari tahu, barulah disebut dia orang yang tahu. Dan ini adalah calon-calon penjemput hidayahnya Allah Bapak Ibu. Hidayah tak akan pernah digapai sebelum orang itu mengalahkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang berbahaya adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Bukan orang yang berbahaya. Contoh misalkan ada orang pancing kita marah. Coba kita tenang, biasa aja, ya kan Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad SAW pergi ke kota Taif untuk menyebarkan agama. Beliau dilempar, dihina, dicaci, bahkan ada malaikat penjaga bukit itu tak kuat nengok Rasulullah disakiti itu. Apa kata malaikat itu? Mudiyalika ila sama ya Muhammad. Angkatlah tanganmu ke langit wahai Muhammad, agar supaya Allah izinkan aku untuk melempar bukit yang kau jaga ini ke kota Taif, biar semua orang-orang yang ada di kota Taif itu mati. Aku tak kuat melihat kekasih Allah disakiti. Apa jawab Rasulullah Bapak Ibu? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tidak, saya tidak akan membalas kejahatan mereka. Mereka berbuat jahat kepada saya karena mereka tidak kenal siapa saya. Itulah akhlak Rasulullah. Kalau kita nak ikut Rasulullah, siapapun yang menyakiti kita, maka maafkanlah dia. Kalau kita nak ikut Rasulullah, siapapun yang kita sakiti, mintalah maaf padanya. Tak akanlah pernah diakui menjadi umat Rasulullah jikalau ada di dalam diri kita, walaupun sebesar butir debu, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki,
tak akan diakui walaupun kita beribadah beribu tahun. Kalau sifat buruk masih bersemayam di dalam qalbu, di dalam mati kita nih, maka tak akan diakui kita sebagai umat Rasulullah. Maka oleh karenanya momen Maulid nih, siapapun yang bermusuhan, ayolah berdamai. Tak ada guna kita bermusuhan. Contoh, saya hebat, dibilang saya ustaz, meninggal pun orang juga yang gotong, betul Bapak Ibu? Kita ini hidup saling kerjasama. Ada sesuatu yang kita bisa, ada sesuatu yang kita tak bisa, betul Pak? Jadi kalau misalkan kita kerjasama, itu saling melengkapi. Sehingga apa? Contoh seperti acara ini. Acara ini tentunya karena kerjasama kita Bapak Ibu, betul ya? Sehingga sukseslah acara ini Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan contoh kita nak ikut Rasulullah, maka oleh karenanya tanamkanlah sifat pemaaf. Rasulullah itu punya sifat pemaaf. Nah, ilmu yang pertama ketika Bapak Ibu nanti pulang, misalkan ini bermanfaat, amalkanlah pemaaf Bapak Ibu. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk disombongkan. Jangan pula saya nih, pernah pula ada, saya kan dari Aceh Bapak Ibu. Kami dari Aceh, alhamdulillah atas izin Allah, kami punya nasab dari keturunan ulama. Alhamdulillah saya belajar, guru-guru saya sanad keilmuannya sampai Rasulullah Bapak Ibu. Atas izin Allah, guru saya bilang kalau pergi ke suatu tempat minta petuah. Jadi saya pergi ke Kepri, ya kan gitu. Saya pergi ke Kepri, di Batam adalah Rempang tuh, orang-orang tua, saya minta petuah. Pak, kasih saya petuah. Dibilang yang pertama macam ini. Yang pertama, jangan pandai bercakap tapi tak ada berbuat. Banyak manusia itu pandai bercakap, buat tak ada. Tapi ingat, kalau misalkan orang seperti itu, tak boleh kita nyalahin. Itu untuk kita ilmunya. Jadi kalau salah ambil ilmu, ketika contoh ada orang bercakap, dia tak berbuat, Mika pandai bercakap aja. Itu ilmu untuk kita. Kalau kita tengok ada orang dia bercakap tapi tak dibuat dengan apa yang dicakap, kita doakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada pula Ustaz Zulqadri ngomong pemaaf ya Allah, tetapi dia tidak mengamalkan pemaafnya itu ya Allah. Ingatkanlah dia agar dia mengamalkan pemaaf, mudahkanlah dia ya Allah. Tuh kalau umat Rasulullah. Ini enggak. Tadi ngomong tuh buat tadi. Ya kan? Nah, jangan kayak gitu. Ilmu itu untuk kita amalin, bukan untuk nyalahin orang. Untuk kita amalin. Yang kedua dibilang sama orang tua di tanah Melayu sana, jangan pernah ganggu mainan orang kampung. Boleh Mika dakwah dari Aceh ke Kepri, tanah Melayu, tapi bapak bilang jangan pernah ganggu mainan orang kampung. Saya pikir lah kan tuh, apalah mainan orang kampung nih. Saya pikir-pikir, saya minta petunjuk. Orang zaman sekarang nih Bapak Ibu, banyak gagal paham, akhirnya salah menyampaikan apa yang harus diamalin. Salah satu mainan orang kampung tuh jong Bapak Ibu. Jong tahu ya? Yang di laut tuh. Tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu tak? Yang kayak gitu, ataupun yang sampan itu yang kemarin viral apa tuh? Ayo apa Pak namanya? Ya itulah pokoknya kan. Terus kalau kita salah paham, kita balik pula ke Indonesia, kita bilang Rasulullah tak pernah main itu. Macam mana main di padang pasir? Betul tak? Dibilang, oh itu tak dibuat Rasulullah. Rasulullah ya tak main itu, beliau tinggal di padang pasir, bukan dekat pinggir laut kan? Tak mungkin pula main itu tengah pasir kan gitu? Macam mana? Ya kan gitu? Terus diantaranya mainan orang kampung apa? Al-Barzanji kayak tadi. Saya Pak, dulu kalau di kampung, waktu saya masih kecil, itu saya sering dengar macam-macam kayak gini. Ketika saya dengar tadi, itu kayak mana? Saya macam dibawa ke masa lalu, serius. Macam saya teringat kakek saya, macam saya teringat nenek saya. Ini kok di kampung nenek saya, Masya Allah tuh. Senang sekali saya dengar tuh tadi. Makanya saya bilang mas santri saya, rekam.
Untuk apa? Kami punya YouTube Bapak Ibu. Insya Allah nanti ini viral. Siapa tahu nanti bapak-bapak ibu di sini kami undang ke kota Batam. Amin lah. Satu kampung. Enggak amin. Nanti yang tinggal sini siapa? Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau meneladani akhlak Rasulullah harus ada sifat pemaaf. Nanti ada lagi, ada tasamu namanya. Tasamu itu toleransi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya kalau ceramah tuh bukan mencari kehidupan dalam agama Bapak Ibu. Itu pesan betul-betul guru saya, orang tua saya juga. Jangan pernah mencari kehidupan dalam agama, tapi hidupkanlah agama. Makanya saya sering ditanya, mau di Batam, mau dimanapun ditanya tuh, Ustadz kalau sekali ceramah berapa? Saya tak ada minta duit. Karena saya apa? Saya nak hidupkan agama. Tapi ingat ongkos kapal, ingat juga lah. Canda. Saya nak bagi-bagi hadiah dulu boleh? Izinkan saya berdiri ya Bapak. Saya kalau misalkan ceramah ada bagi-bagi hadiah. Saya tadi tersentuh sama anak yang ngaji tadi. Ada orangnya? Sini. Ini boleh dipakai ya? Bentar dulu Bapak Ibu, saya mau tanya, pegangnya. Saya mau tanya dulu. Bapak Ibu semua di luar nampak saya? Saya ganteng nggak? Wajar lah kan, laki-laki emang ganteng kan? Kecuali perempuan cantik. Oleh kenalan dulu, pakai mic adik. Nah, nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Aliki. Umurnya? 12 tahun. Sekolah SD, SMP? SD. SD. Guru kamu siapa? Yang ngajarin tadi ngaji? Namanya? Nggak ngerti bahasa saya. Guru ngaji. Pak Andi. Ada di sini? Oh nggak ada. Salam buat guru kamu ya. Kenapa dia bisa kayak gini? Karena gurunya yang ngajarin. Maka tak boleh kita sedikit pun marah sama guru. Nak, kamu harus takdim sama guru. Kalau kamu takdim sama guru, Allah tetapkan nanti kamu jadi guru. Mudah-mudahan nanti ketika Ustaz datang lagi ataupun nanti Ustaz dah tengok kamu dah jadi guru. Oke, mau tanya, nengok Ustaz lu. Ustaz ganteng nggak? Ganteng Ustaz apa kamu? Jujur lah. Jujurlah. Tolong. Ganteng Ustaz apa kamu? Sekali aja lagi. Ganteng. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan enggak sombong lah. Ustaz nih, ini dari Mekah nih. Dikasih. Ustaz nih sering pakai dakwah ceramah kemana-mana. Ngaji, sholat. Kalau contoh misalkan di Batam, Ustaz kalau puasa kadang imam di masjid nih, kadang imam di masjid tuh, terus ngisi kultum. Ustaz nak kasih untuk kamu. Nah, mau tak? Jadi Bapak Ibu, kamu harus tahu nih, sesuatu yang diberi oleh Ustaz ataupun guru itu besar kali nilainya daripada apapun. Ada berkahnya namanya. Ya. Oke, kamu udah hafal Quran? Oke, coba tes pakai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surah apa yang udah hafal? Surah. Surah Al-Fatihah hafal? Al-Fatihah. Oke, sambung ayat ya. Oke. Nanti kamu sambung. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul aliyyul azim. Kamu dapat hadiah. Bentar ya. Kamu nak yang mana? Satu aja. Satu ya, satu. Okey. Bentar ya. Ini kan Ner Ustaz kan, biar berkah kan. Tidak apa. Ini untuk kamu. Salam. Ini simpan. Ada kocek bahasa Melayu ya? Apa? Kata salam, saya. Iya. Okey. Ustaz nak tanya lagi. Ustaz wangi tak? Alhamdulillah. Pakai punya wangi, ya. Makasih banyak. Doakan Ustaz. Boleh sekejap aja doakan. Doakan Ustaz. Ya Allah, ikutin, kalau tak pandai ikutin Ustaz. Sini pegang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatin mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, lindungilah Ustaz lindungilah Ustaz dan seluruh timnya dan seluruh timnya dari orang-orang yang jahat ya Allah. dari orang-orang yang jahat ya Allah. Karena Ustaz sedang berusaha menebarkan agama ya Allah. menyebarkan agama Allah. Menebarkan agama ya Allah. menyebarkan agama ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, karena di tanah Riau nih karena di tanah Riau ini kabar dia banyak buaya. kabar dia banyak buaya. Ya, terus. Lindungilah Ustaz Lindungilah Ustaz dari buaya-buaya itu ya Allah. dari bahaya-bahaya itulah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, lancarkanlah rezeki Ustaz, lancarkanlah rezeki Ustaz, banyakkanlah duitnya, banyakkanlah duitnya, biar kalau biar kalau diundang lagi ke sini diundang lagi ke sini bisa ngasih saya lagi. Bisa kasih saya lagi. Bisa kasih saya lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, makasih ya. Oke. Ya, itu airnya. Oke. Ya, itu untuk kamu. Hadiah. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat zuhur ya. Tadi sifat pemaaf. Yang kedua saya bilang tasamu tadi. Tasamu itu toleransi. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Kita harus pandai menghargai orang lain Bapak Ibu. Contoh macam cerita tadi.
Kita misalkan diundang ke kampung orang, kalau kita tak ada hal, usahakan tu datang. Kalaupun kita tak bisa datang, kabarin orang itu. Itulah hubungan silaturahim. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalkan kita tak ngabarin, nanti prasangka, kenapa pula orang tu tak datang, padahal kami datang ke sana. Ingat, kita tu jangan kayak gitu. Kalau kita datang ke tempat orang, contoh kita undang orang nggak datang, jangan kita kira kok orang tu nggak datang, saya datang. Jangan, kita prasangka baik aja. Mungkin orang tu lagi ada acara, mungkin orang tu lagi sibuk. Ya Allah, mudahkanlah dia. Yang penting jangan pernah menyimpan ataupun memikirkan hal-hal buruk di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tidak ada manfaat. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jikalau engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka sebelum berbuat jahat, pikir-pikir dulu, karena itu akan balik kepada diri kita, Bapak Ibu. Maka jangan pernah lelah untuk berbuat baik, apapun tantangannya, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, Bapak Ibu. Kalaupun misalkan kita dipuji, Bapak Ibu, tak akan pernah membuat kita menjadi rembulan kok. Emang kalau dipuji-puji orang kita jadi rembulan? Tidak. Terus kalau dihina orang memang kita jadi bangkai ataupun sampah? Tidak. Lakukan saja karena Allah dan Rasulullah. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kuis untuk ibu-ibu, boleh Bu? Bu, saya boleh tanya, Rasulullah tuh ngajarin istrinya kan, kalau suaminya pulang, itu semua aktivitas ditinggalkan. Lalu kemudian istrinya tuh berdiri pula dekat pintu, menunggu suaminya tuh datang. Kalau bisa pakai kompang loh. Kayak gini kan. Kan kalau ustaz datang disambut-sambut, suami datang sambut tak? Amin ya Allah. Kayak gini kan? Nanti suami ibu pulang, ajak pula ibu-ibu yang ada sini, ayo kita sambut kan gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, Allah ya Nah kayak gitu. Saya mau kasih tahu sesuatu yang dikasih tahu sama guru saya. Guru saya bilang macam gini, ketika marhaban itu doanya makbul. Siapapun yang punya hajat, mungkin di sini ada orang sakit, ketika marhaban ya nural aini marhaban
berdoa. Karena marhaban tuh selamat datang ya cahaya mataku, datang di qalbu kita, nurnya tuh hadir. Jadi doa tuh makbul. Jadi ketika marhaban tadi, Bapak Ibu mungkin ada yang punya anaknya sakit, sampaikan melalui hati ataupun ucap. Ini guru saya bilang, ya Allah, melalui wasilah Rasulullah, anak saya sakit, mohon dengan berkahnya hadir, mohon ya Allah, jika engkau izinkan, sembuhkanlah anak saya. Ya Allah, istri saya sakit. Ya Allah, istri saya sakit ya Allah, mudah-mudahan ya Allah cepat meninggal. Jangan gitu. Ya Allah, istri saya sakit, nama cepat meninggal biar saya nikah lagi. Enggak, sini enggak ada kan. Oke, kayak gini Bu. Jadi ceritanya, jadi Ibu sambut, habis itu jangan dulu ceritain masalah. Jadi kalau suami pulang jangan langsung, siapa tuh, jangan. Tunggu dulu dia tenang. Nita ada duduk rumah, merokok pula. Tapi ibu-ibu sini tak ada kan. Tunggu dulu, buat dulu kopi, buat dulu teh segala macam. Udah selesai, udah tenang, barulah cerita. Ibu, apa nak ibu cerita? Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, siapa mau jawab pertanyaan saya? Tunjuk tangan. Pertanyaannya mudah, bukan pertanyaan tadi. Mudah kali pertanyaannya. Tidak ada saya nanya-nanya tentang pertanyaan mudah kali, pasti ibu bisa jawab. Tunjuk aja tangan. Saya pastikan siapapun yang tunjuk tangan itu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya bantu. Tolonglah. Aduh, tunjuk tangan Bu, satu aja Bu. Tolonglah. Ibu aja lah. Ibu, mohon maaf Bang ya, Pak ya, mohon maaf Pak. Ibu aja lah Ibu ya. Mohon maaf, nama Ibu siapa Bu? Iya, gini Bu. Nama Ibu siapa? Saya mau nanya Bu, nama saya siapa Bu? Hah? Apal boleh? Zulqadri. Ya Bu, Zulqadri bin Tengku Abdurrahman. Nah, saya mau tanya sama Ibu, Ibu nak hadiah madu atau duit? Serius saya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi berbagi itu tidak mengurangi harta. Berbagi itu akan bertambah berkah harta. Ibu mau madu apa duit? Duit aja. Tinggal pula. Coba kita tengok lebih jujur ibu-ibu apa anak-anak? Anak-anak tadi biru. Ibu nak yang mana? Satu aja Bu. Hah? Serius loh Bu? Bu, bisa ambil ini aja lah Bu. Iya. Nah, untuk ini. Saya kasih. Nah, dah. Kayak gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kayak gini Bapak Ibu. Saya biasanya ini bukan cerita ngomong doang. Tidak percaya tanya mereka. Saya kalau kasih 100.000 nanti dibayar 1 juta. Serius? Iya. Bapak Ibu yang mau coba aja. Kasih 100.000 nanti dapat 1 juta. Tapi jangan kok nggak dapat, jangan, ikhlas. Nih kata Ustaz tadi kasih 100.000 dapat 1 juta. Tak dapat, jangan gitu, tak ikhlas. Harus ikhlas biar Allah yang bayar. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi Bapak Ibu karena menjelang zuhur ada kata-kata tuh seperti ini nih. Manalah mungkin seseorang tuh bisa dia berkata cinta kepada Rasulullah sedangkan dia tak pernah nengok Rasulullah. Dia tak pernah duduk di samping Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu ada alim ulama yang menyebarkan agama kemana-mana. Dengan alim ulama tersebut, dengan itulah kita kenal Rasulullah. Kalau kita tak hargai ulama, itu mustahillah kita hargai Rasulullah. Karena pernah suatu ketika tuh ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, setelah peninggalanmu
umat-umatmu jika rindu padamu, apa yang harus dilakukan olehnya ya Rasulullah? Dibilang sama Rasulullah, setelah peninggalanku, maka jika umat-umatku ingin bertemu denganku, maka temuilah zuriat-zuriatku, keluarga-keluargaku, dan pewaris-pewarisku. Siapa pewaris Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita duduk dekat zuriat Rasulullah, kalau kita duduk dekat pewaris Rasulullah ulama, ataupun ulama datang suatu tempat, maka berkah-berkah ulama yang lain dan berkah Rasulullah hadir ke tempat itu. Insya Allah semoga dengan hadirnya kami menambah keberkahan di tempat ini. Jadi hargailah ulama, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimanalah mungkin kita bisa bilang kita bisa taat dan patuh kepada Allah, sedangkan Allah tak pernah kita lihat dengan zahir kita. Sedangkan orang tua kita, ibu kita, ayah kita susah payah nyari rezeki, ibu kita melahirkan kita, susah payah dia, bahkan hampir hilang nyawanya, tetapi kita tak mampu untuk berbakti padanya. Jangan pernah katakan bahwa engkau adalah bisa taat dan patuh kepada Allah, sesungguhnya engkau adalah pendusta. Maka cara untuk mudah taat dan patuh kepada Rasulullah adalah taat dan patuhlah kepada ulama. Cara untuk mudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat dan patuhlah engkau kepada kedua orang tuamu. Bilang ah aja tak boleh. Al jannatu tahta akhdamil ummahati. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu, ayo kita ingat orang tua kita. Saya nak bersyair sebagai oleh-oleh di sini, sebagai referensi pengingat, agar supaya kita semua tidak menjadi anak yang durhaka, agar supaya kita di sini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayo Bapak Ibu, tundukkan kepala Bapak Ibu, ingat orang tua masing-masing. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari yang mulia ini ya Allah, peringatan Maulid Nabi ya Allah, di Riau Inhil nih ya Allah, mudahkanlah kami agar senantiasa dapat cinta kepada kekasih-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah agar dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami jikalau kami pernah melawan kedua orang tua kami. Mudahkanlah kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Susah sekali ibumu mengandung, dari pertama hingga melahirkanmu. Ketika kamu lahirlah, dipeluk dan dicium, di dalam ayunan disayang kamu. Ketika kamu lahirlah, dipeluk dan dicium, di dalam ayunan disayang kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Seekor nyamuk pun nak tak dibiarkan, tak dibiarkan menggigit kamu.
Kalau kamu sudah dewasa merantau meninggalkan ayah dan ibumu, sekali-kali nak kunjungi ayah dan ibumu. Jangan biarkanlah ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Jangan biarkanlah ayah dan ibumu diazab karena dosamu. Kalau kamu sudah dewasa, namamu sudah harum, jangan pernah lupakanlah jasa ayah dan ibumu. Jasa ayah dan ibumu nak takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Jasa ayah dan ibumu nak takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Kembang bunga mawarna waktu hujan turun, kembangnya tersusun indah warnanya. Tak guna lagi kamu menangis kalau ibumu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ayahmu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ayah dan ibumu sudah tiada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ibu kita, orang tua kita masih ada, betul-betul taat dan patuh padanya. Kesempatan masih Allah beri, kaki masih bisa melangkah, maka langkahlah menuju ke tempat ibadah. Lisan masih bisa berkata untuk meminta maaf terhadap orang-orang yang kita sakiti, maka segeralah meminta maaf sebelum maut itu datang. Suatu ketika nanti kita akan diantarkan ke masjid untuk disolatkan. Maka sebelum itu tiba, ayolah kita sama-sama hadir untuk datang ke masjid untuk solat. Karena banyak hari ini orang di antara kita yang sudah di dalam kubur itu menyesal. Harta kita itu tinggal, jabatan kita itu tinggal, ilmu kita itu tinggal. Yang kita bawa cuma 3, iman, amal soleh, dan sepi.
Insya Allah kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita ingat Rasulullah, insya Allah kita mudah untuk mengamalkan iman kita, mengamalkan untuk menuju ibadah kepada Allah, memaafkan siapapun, karena begitulah Rasulullah Bapak Ibu. Maka jadikanlah momen Maulid nih dengan sama-sama kita berkumpul di sini Bapak Ibu. Siapapun yang bermusuhan, ayolah berdamai. Setelah acara nih, saling maaf-maafan. Ingat Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Mungkin kita bisa bohong sama manusia, tapi Allah tidak. Maka kalau minta maaf dari hati, betul-betul maafkan ataupun minta maaf. Dan ingat yang perlu kita ketahui, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak pernah melihat kepada jasad, harta, tetapi yang Allah lihat apa? Fi qulubikum. Di dalam hati kita apa? Wa a'malikum, yang kita buat apa. Maka Rasulullah hatinya penuh dengan cahaya iman, maka mudahlah dia berbuat kebaikan-kebaikan. Maka isilah hati dengan kebaikan-kebaikan iman, maka insya Allah kita mudah untuk berbuat kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena sebentar lagi mau waktu zuhur ya. Semoga tentang apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mungkin nanti di dalam aturan acara ada yang berdoa. Izinkanlah kami untuk mendoakan untuk mengakhiri tausiah kami. Boleh ya Bapak Ibu ya? Okay. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim awwala wa akhira wa zahira wa batina. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Duhai Allah Zat yang Maha Agung, mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa awal, dosa akhir, dosa zahir dan dosa batin ya Allah. Dosa-dosa sengaja maupun dosa-dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang kami nyatakan maupun dosa-dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Ya Allah, mohon ampunilah dosa-dosa yang kami dengar, dosa-dosa yang kami lihat, dosa-dosa lisan kami dan dosa-dosa hati kami ya Allah. Innallaha kana ghaffara. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, maka mohon ampunilah kami ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar beriman ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam, nikmat keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Mohon berikanlah kepada kami semua keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat persaudaraan ya Allah. Tetapkanlah persaudaraan kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala permusuhan ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat pertolongan dari-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon terangilah hati kami ya Allah. Shahih jasadana ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Wa qadhi hajatana ya Allah. Kabulkanlah hajat dan munajat kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi berkah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah kami dalam agamamu dan dalam ketaatan, ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman, ya Allah. Ukhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam, ya Allah. Berikanlah kami ketenangan dan kedamaian, kemudahan ketika kami nanti menghadapi sakaratul maut, ya Allah. Ukhtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan dan beramal saleh. Kami berlindung padamu dari segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, mohon jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami menjadi hamba-Mu yang setia mendirikan salat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab neraka, ya Allah. Wa na'udzubika min adzabil qabr. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab kubur, ya Allah. Wa azabid dunya, azab dunia, wa azabil akhirah, dan azab akhirat. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Ilahi Rabbi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kun fayakun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami besok mau balik ke Batam. Siapa tahu habis acara ini ada yang mau berobat, ada yang mau madu ruqyah segala macam, boleh hubungi kami Bapak Ibu. Hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren Bapak Ibu. Insyaallah, jikalau misalkan anak-anak di sini nanti jikalau pondoknya sudah siap, siapa yang mau mondok kabarin kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan komunikasi kita tetap terus berjalan. Siapa tahu anak sini mau mondok, bawa aja sana. Dan saya punya niat insyaallah mudah-mudahan saya bisa bangun pondok di Riau, menggratiskan kepada fakir miskin, duafa dan yang membutuhkan. Karena anak-anak muda kita itu perlu agama. Karena regenerasi kita itu mereka Bapak Ibu. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Karena ini tanah Melayu, karena saya awal dengan pantun, saya akhiri dengan pantunnya Bapak Ibu ya. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi tausiah ini. Kalau nak jumpa lagi dengan Ustaz Zulqadri, silahkan diundang lagi. Terima kasih atas segala